Halo teman-teman, kembali lagi di Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang menarik untuk dimasukkan ke watchlist untuk besok tanggal 13 Oktober 2021. Nanti yang pertama untuk sahamnya akan ada JPFA, BPNI, BRIS, BPRI, TINS, BS, dan HSII. Oke, kita langsung masuk ke IHSG. Oke, untuk IHSG sangat menarik ya, dia bisa jebol dari channel uptrend kita, sempat membuat candle doji, tapi akhirnya bisa bertahan di atas dan terkena resisten 6.500 ya, lagi-lagi sama seperti waktu dulu, awal tahun 21 Januari, peak-nya atau tertingginya berada di 6.504 ya. Jadi untuk IHSG masih ada resisten di 6.500. Tapi kalau kita perhatikan, dia waktu 6.500 yang sebelumnya berada di 21 Januari ya. Jadi setelah window dressing dia masih ada kenaikan, tapi untuk saat ini masih di bulan Oktober pun dia sudah berada di 6.500 ya. Jadi untuk November Desember masih ada potensi ya, sangat kuat bahwa IHSG akan tembus dari 6.500. Kan tapi sebagai trader kita harus memanfaatkan kenaikan dan penurunan harga. Kalau harga naik menyentuh area 6.500 ya, untuk saham-saham yang sudah dirasa profit bisa langsung di taking profit terlebih dahulu. Karena kalau IHSG menyentuh 6.500 ada potensi terjadi rejection ya. Jadi untuk kedepannya masih sangat bagus IHSG, masih bisa dipantau apalagi kalau dia jebol dari 6.500. Oke, jadi begitu untuk IHSG masih sangat sehat. Dan coba kalau kita tarik channel uptrendnya, kalau dia terjadi penurunan pun dia masih punya support-support yang menahan penurunan dari IHSG. Pada 11 Oktober kemarin sempat ke 6.451 ya lowestnya, tapi hari ini langsung naik kembali 0,41%. Oke, jadi begitu untuk IHSG. Oke, untuk saham yang pertama ada JPFA. JPFA hari ini dia bisa bertahan ya di supportnya di 1820 karena dia memang berkali-kali ya di 1820 terjadi pantulan baik sebagai resisten maupun sebagai support. Memang di 5 Oktober kemarin sempat jebol ya, tapi ini false break. Dia langsung kembali lagi naik menuju resistennya di 1870, area 1870, lalu turun kembali dan hari ini dia bisa mantul, volume naik dan dia bisa jebol 1870. Untuk selanjutnya skenario yang bisa teman-teman manfaatkan ya, lagi-lagi kita bisa manfaatkan area supportnya di atas 1870 ini ada area support ya. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk ya bisa masuk di harga-harga sekarang, cut loss saja terlebih dahulu kalau dia jebol dari 1870. Lalu re-entry kalau dia lanjut koreksi, teman-teman bisa re-entry di area 1820. Jadi kita bisa memanfaatkan area-area supportnya untuk entry ya. Selanjutnya kalau JPFA besok masih bagus pergerakannya, dia masih ada potensi untuk menuju ke area 1990 sampai 2000 ya, karena memang ada resisten di 2000 dan lalu setiap dia menyentuh area 1990 ada aksi taking profit besar-besaran ya. Jadi begitu untuk JPFA. Bagi teman-teman yang ingin masuk masih bisa masuk di harga-harga sekarang 1890 sampai 1870. Di bawah 1870 cut loss terlebih dahulu. Kalau dikasih koreksi sampai bawah ya bisa re-entry di area 1820, 1825-an. Kalau masih jebol lagi dari 1815, 1810 turun ke bawah ya bisa di cut loss terlebih dahulu. Tapi kalau Bapak Ibu ada sedikit toleransi bisa di hold sampai dia jebol 1800 ke bawah baru di cut loss. Oke, jadi begitu untuk JPFA. Untuk MACD-nya juga sedang ada pembentukan arah ke atas. Oke, selanjutnya ada BPNI. BPNI sangat menarik karena
dia berada di area resisten ya, untuk saat ini berada di 6.400-an. Buat teman-teman yang saat itu menonton sudah cukup lama sebenarnya, dari bulan September saya mengisyaratkan kalau ya, BPNI bisa teman-teman entry di area 5.200-an sampai 5.000. Selama dia masih berada di atas harga 5.000 masih aman. Dan benar saja pada tanggal 29 September awal-awal dia terjadi rally. Jadi selamat buat teman-teman yang ikut di harga bawah. Tapi buat teman-teman yang belum masuk tidak masalah, karena kita bisa menunggu untuk BPNI apakah dia bisa break dari 6.400 ya. Bisa dilihat di sini berkali-kali berkali-kali di 6.400 ada resisten kuat ya. Jadi kita bisa tunggu kalau di besok dia bisa break dari 6.400 ya, kita bisa mulai cicil beli, tapi jangan terlalu banyak terlebih dahulu karena 6.400 yang sudah break itu belum tervalidasi menjadi support. Jadi kita bisa seperti ini. Dia sempat break tapi ternyata false break, dia langsung kembali lagi ke 6.400. Jadi kalau yang mau masuk di harga-harga di atas 6.400 masih oke, cut loss saja kalau dia turun membuat lower low dari hari ini. Ya, jadi simpel saja untuk BPNI karena BPNI memang sangat menarik. Di akhir-akhir tahun biasanya dia akan naik. Untuk volumenya juga hari ini hampir sama dengan kemarin ya, walaupun memang ada aksi taking profit bisa terlihat. Lalu untuk MACD-nya dia tentu masih mengarah ke atas. Ya, jadi begitu untuk BPNI, bisa teman-teman manfaatkan di area-area supportnya. Misal teman-teman beli di harga 6.400, kalau dia sampai ke 6.300 ya bisa di cut loss terlebih dahulu. Lalu kalau dikasih ya bisa re-entry di area 6.200 ya, karena bisa dilihat BPNI sudah naik kencang sekali, ada potensi dia akan konsolidasi atau malah mungkin sedikit koreksi dulu baru dia bisa lanjut naik lagi. Oke, jadi begitu untuk BPNI. Oke, selanjutnya ada BRIS. BRIS ini juga sangat menarik ya kalau kita melihat secara chart pattern, dia baru saja jebol naik ya dari dia punya descending triangle. Bisa teman-teman lihat descending triangle, dia jebol dengan volume meningkat ya, sudah terkonfirmasi. Dia jebol dengan volume meningkat, lalu dia terkena resisten di area 2.200, dia retest. Nah, di retest ini teman-teman bisa spekulasi buy. Dan ini sangat menarik karena harganya berada tepat di sekarang dia di support trendline-nya. Ya, jadi untuk BRIS bisa teman-teman entry untuk harga-harga sekarang karena memang dari volumenya juga menurun, walaupun MACD-nya dia cenderung mendatar ya, karena memang 4 hari merah. Tapi secara price action ini sangat-sangat menarik. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk di area 2080, 2070 masih oke ya. Cut loss saja kalau dia jebol dari support trendline-nya, bisa teman-teman pasang cut loss di 2030 ya, karena di 2040 ini juga masih ada support-support ya. Jadi masih sangat menarik untuk BRIS, bisa pasang cut loss di sedikit cukup ke bawah ya, mungkin 2030 atau 2020. Tapi kalau teman-teman atau Bapak Ibu yang bisa memberi sedikit toleransi, ya bisa pasang cut loss di bawah 2000. Tapi kalau Bapak Ibu yang ingin mengecilkan resikonya, ya tidak apa-apa, bisa pasang di 2030. Lalu untuk target kenaikannya ya sangat menarik, bisa kita hitung atau kita perkirakan dari high-nya, lalu kita pasang ke retest-nya. Ya, ada potensi dia untuk ke area 2490 ya, atau bahkan 2500 ya, sedikit hanya selisih 1 tick ya. Secara teknikal targetnya ke 2500. Oke, jadi begitu untuk BRIS. Oke, selanjutnya ada BPRI. BPRI ini juga uh, naiknya juga gila-gilaan ya. Kalau teman-teman mengikuti di video 2 minggu lalu, tanggal 27 atau 28 September, saya mengisyaratkan kalau di area 3.700 sampai 3.740 ada support dan teman-teman bisa entry, dan benar saja dari area ini dia
mulai lanjut rally. Jadi selamat buat teman-teman yang ikut di harga-harga 3.700. Tapi buat teman-teman yang belum masuk tidak masalah karena untuk PPR ini dia baru saja tutup gap dan dia masih ada potensi untuk menyusul ke 4350. Jadi buat teman-teman yang mau memanfaatkan harga sekarang juga masih oke, atau menunggu terjadi koreksi ke area 4100-an ya. Jadi kalau ada koreksi misal ke 4170, teman-teman bisa mulai akumulasi selama dia masih berada di atas 4000 masih oke ya. Masih berada di atas 4050. Lalu untuk targetnya ya masih tetap ini target lama ya, karena waktu itu kita melihat adanya falling wedge. Targetnya ada di 4340 ya. Lalu untuk secara volume hari ini ada peningkatan walaupun secara price action dia naiknya cukup kecil ya, tidak sampai 1%, tapi secara MACD dia masih cenderung ke atas ya, cukup kencang ini. Jadi buat BBRI, bagi teman-teman yang mau masuk, ya mungkin bisa tunggu sedikit terjadi koreksi ya. Teman-teman bisa masuk di bawah 4200 atau di 4200-an. Itu lebih ideal karena di 4200 atau 4180-an juga ada support minor. Oke, jadi begitu untuk BBRI. Target jangka menengahnya masih oke, masih ada di 4340. Oke, selanjutnya ada TINS. TINS juga hampir mirip dengan BRIS ya. Ya ada pola descending triangle dan ini malah cukup besar. Ya bisa dilihat di sini 1 kali, 2 kali, 3 kali terkena resisten trendline. Lalu di harga-harga sekarang ini dia breakout. Pada 11 Oktober kemarin dia breakout, volume meningkat, dan hari ini terjadi sedikit koreksi. Jadi masih sangat bagus, masih ideal buat TINS. Kalau teman-teman mau entry, ya bisa di harga sekarang. Mungkin teman-teman bisa entry di 1650. Semakin turun, teman bisa average down. Jadi masuknya bisa lot-lot kecil terlebih dahulu. Kalau dia terjadi koreksi ya bisa dimanfaatkan untuk average down. Cut loss-nya cukup jauh ya. Memang cut loss-nya kalau dia jebol dari 1585. Nah, jadi untuk TINS targetnya ini juga sangat tinggi ini sebenarnya. Tapi kita bisa manfaatkan resisten-resisten terdekatnya. Misal di 1765, lalu di 1925. Ya, jadi kalau harganya berada di area-area resisten ini bisa mulai teman-teman taking profit. Lalu untuk MACD-nya dia juga masih mengarah ke atas. Ya, jadi begitu untuk TINS bisa dimanfaatkan kalau terjadi sedikit koreksi, masuk lebih besar, cut loss-nya kalau dia jebol dari 1585, targetnya ada di 1765 dan 1925. Oke, jadi begitu untuk TINS. Oke, selanjutnya ada BEPS. BEPS juga hari ini berada di area supportnya ya. Di sini dia ada resisten, dan harga 1450 sempat menjadi lowest pada 5 Oktober. Jadi teman-teman bisa manfaatkan di harga-harga sekarang dari 1465 sampai 1450. Cut loss-nya teman-teman bisa cut loss kalau dia jebol dari 1430. Ya, jadi selama harganya masih berada di atas 1430 masih oke, cut loss-nya ya kalau dia jebol ke bawah misal di 1425, 1420 bisa teman-teman cut loss terlebih dahulu. Karena kalau dia jebol dari 1450 atau bahkan 1430 ke bawah, dia ada potensi untuk turun. Pertama ini dia sempat ada support di 1360 ya, tapi kalau 1360 pun jebol, ya dia ada potensi untuk turun, lanjut turun ke 1310 atau 1305, 1305 ya. Jadi cukup dalam, tapi tidak masalah di harga 1450 ini ada support. Ya, untuk target kenaikannya ya bisa kita gunakan resisten-resisten sebelumnya untuk sebagai target ya. Misal di 1565, lalu kalau dia bisa jebol dari 1565 ya
ada potensi dia untuk ke 1610. Jadi begitu untuk BEPS, singkat saja, walaupun memang dari volumenya ada peningkatan ya, tapi dari price action-nya dia hanya turun sedikit dan masih berada di atas supportnya. Untuk MACD dia memang masih mengarah ke bawah karena bisa dilihat ada 5 candle merah ya, tapi tidak masalah, secara price action masih sangat menarik. Oke, jadi begitu untuk BEPS. Oke, yang terakhir ada ASI. Buat teman-teman yang melihat ini jangan bingung ya, ini karena memang menggunakannya 1 jam ya, time frame 1 jam. Kalau kita menggunakan 1 hari ya seperti ini ya, akan lebih jelas kalau kita menggunakan time frame 1 jam. Ya, untuk ASI bisa dilihat adanya pola triangle ya, dan teman-teman bisa lihat sekarang ini harganya berada di area supportnya atau berada di pucuk ya. Jadi mungkin 1-2 hari sebagai penentuan ASI apakah dia breakout atau breakdown. Nah, strateginya bisa mulai teman-teman akumulasi di harga-harga sekarang 1575, 5875, 5850 bisa teman-teman mulai akumulasi. Cut loss-nya kalau dia jebol dari 5775, dia jebol ke bawah dari 5775 bisa langsung di cut loss ya, karena kita bisa melihat dari time frame 1 jam ini dia punya support minor di 5775. Untuk targetnya sendiri kita bisa ukur dari sini ke atas, lalu kita bisa perkirakan breakout-nya. Ya, targetnya secara teknikal kurang lebih berada di 6450-an ya. Jadi untuk ASI harga-harga sekarang ini bisa teman-teman manfaatkan untuk entry. Lalu kalau kita melihat secara volume hijaunya memang cenderung menurun ya, begitu juga volume merahnya, tapi secara MACD dia masih strong uptrend ya. Jadi begitu untuk ASI, bisa entry harga sekarang, siapkan cut loss di kalau dia jebol dari 5775, targetnya masih cukup jauh berada di 6450. Tapi lagi-lagi kalau harganya naik menyentuh area 6000 atau bahkan 6100, bisa teman-teman mulai taking profit sebagian. Oke, jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa teman-teman masukkan ke watchlist untuk besok tanggal 13 Oktober 2021. Semoga video ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, bisa tinggalkan like. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.